Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refri Maulana Sebelas Berkah dari kelas 253 nomor absen 22 akan melakukan uji asam basa. Yang pertama, membuat larutan indikator alami. Lalu, alat dan bahan yang digunakan yaitu blender, gelas plastik, kain, kubis ungu, dan kunyit. Selanjutnya, yang pertama, masukkan kubis ungu dan air di dalam blender. Lalu, haluskan hingga halus. Setelah halus, saring kubis ungu menggunakan kain bersih sehingga menghasilkan filtrat. Dan didapatkan filtrat kubis ungu. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada kunyit. Lalu lanjut ke tahap uji coba larutan asam basa. Bahan yang digunakan yaitu gelas plastik, vitamin C, asam cuka, filtrat kunyit, dan larutan kubis ungu. Yang pertama, siapkan gelas yang berlabel ABCD. Lalu isi gelas yang berlabel A dan B dengan asam cuka. Setelah itu, isi gelas plastik yang berlabel C dan D dengan vitamin C. Lalu tuangkan filtrat kunyit ke dalam gelas A dan C. Lalu tuangkan filtrat kubis ungu ke dalam gelas B dan D. Dan inilah hasilnya. Lalu uji coba larutan basa. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas plastik, air sabun, larutan obat mak, larutan kubis ungu, dan filtrat kunyit. Pertama, masukkan air sabun ke dalam gelas berlabel E dan F. Lalu, isi gelas yang berlabel G dan H dengan larutan obat mah. Setelah itu, tuangkan filtrat kunyit ke dalam gelas E dan G.
Lalu tuangkan larutan kubis ungu ke dalam gelas F dan H. Dan inilah hasilnya. Lalu identifikasi keasaman air dan tanah. Alat dan bahan yaitu 3 ruas kunyit, tusuk sate, air limbah, dan tanah lumpur. Yang pertama, tusuk 3 ruas kunyit dengan tusuk sate. Lalu masukkan 2 kunyit ke dalam yang pertama tanah lumpur dan yang kedua air limbah. Tunggu hingga 10 menit. Setelah 10 menit, kesimpulan, pada saat kunyit dimasukkan ke dalam asam cuka dan vitamin C, asam cuka dan vitamin C berubah warna, yaitu asam cuka yang awalnya bening menjadi kuning, sedangkan vitamin C yang awalnya oranye menjadi kuning. Hal tersebut menandakan kedua bahan uji tersebut mengandung asam. Lalu, pada saat kubis ungu dimasukkan ke dalam larutan asam cuka dan vitamin C, asam cuka yang awalnya bening menjadi merah, sedangkan vitamin C yang awalnya oranye menjadi merah. Hal tersebut terjadi karena asam cuka dan vitamin C mengandung asam. Selanjutnya, air sabun dan larutan obat mah yang telah diberi kunyit akan berubah warna, yang awalnya putih menjadi coklat pada air sabun dan hijau menjadi coklat pada larutan obat mah. Hal tersebut terjadi karena air sabun dan larutan obat mah mengandung sifat basa. Kubis ungu akan berubah menjadi hijau atau biru pada saat dicampurkan ke dalam larutan yang bersifat basah. Nah, di sini air sabun dan obat mah berubah menjadi biru dan hijau. Hal tersebut terjadi karena air sabun dan obat mah mengandung sifat basah. Lalu, indikator kunyit yang dimasukkan ke dalam air limbah dan tanah lumpur menghasilkan warna coklat kemerahan. Hal tersebut menandai bahwa air limbah dan tanah lumpur bersifat basah. Sekian dari saya, terima kasih.